Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor, Bapak-bapak dekan, Bapak Ibu dan Wakil, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, seluruh pejabat yang ada di Universitas Islam Muhammad Yunus Batu Sangkar, kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Pertama, mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, yang melapangkan waktu bagi kita, yang mengokohkan keimanan kita untuk hadir di mushola yang kita cintai ini. Doa, salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikannya buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pertama kepada Ustadz Amri yang melalui wasilah beliau saya bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin saya sedikit bercerita. Mungkin kehadiran saya di sini walaupun hanya hitungan menit, tapi saya merasa bahagia karena dulu juga pernah di sini. Saya dulu kuliahnya di sini tamat 93. Dan Pak Dokter saya juga pernah ngajar di sini tahun 94 sampai 97. Ya, tapi Allah mungkin memberi saya hanya jadi guru, karena jadi dosen itu berat. Jadi saya jadi guru tahun 99 diangkat. Sebelumnya sudah jadi guru juga. Begitu tamat 1 bulan tamat saya sudah jadi guru. Ya. Tapi yang jadi PNS tahun 99. Ini sebuah kehormatan dan juga beban psikologis yang berat. Mungkin saya berdakwah itu sudah mulai kuliah di sini.
ada masjid yang pertama mengundang saya khutbah Jumat tahun 92, dan sampai hari ini jadwal saya masih ada di situ. Belum pernah berhenti, sudah 30 tahun. Masjid Jami Udai itu pertama saya khutbah di situ. Selama itu saya menyampaikan dakwah. Baru 2 kali sebelum saya pergi ceramah ini, saya diceramai oleh orang-orang Malaysia. Ya, 7 bulan yang lewat saya ceramah juga di Aula Amal Bakti Kanwil dalam acara yang dilakukan oleh Kanwil, hadir seluruh kepala madrasah se-Sumatera Barat. Sebelum saya berangkat, saya diceramai juga oleh istri saya. Tadi waktu saya ngantar ke sekolahnya di atas mobil, dia tuh menceramai saya. Itu lagi kata lo ya. Nah, ini mungkin dia merasa terbebani juga. Kata saya, jangan sungguh-sungguh. Ya, kalau orang Minang kan punya pantangan bagi orang Minang itu basilek kakek guru, ya, basilek kakek pendeta, mengaji kakek guru, nomor 3-nya makan kakek ibu. Tapi nomor 3 pun pernah dibatalkan orang. Risiko pitua ustaz itu adalah ustaz. Orang tak sekedar makan, tak sekedar tak sadar makan 7 minggu aja ustaz. Siku orang berkuat semangatnya minggu saja. Jadi kalau di hadapan Pak Rektor saya sudah sering juga khutbah, walaupun Pak Rektor tak lihat saya dengan sakit. Atau juga dia kalau saya grogi. Ya. Tapi yang di hadapan guru saya pergi guru tadi, Pak Rizal itu mungkin baru sekali ini dengar saya ceramah. Karena kalau ketika saya ceramah, dia pergi ceramah juga. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu pengantar dari saya. Saya senang sekali karena ada lagi orang Minang itu kan banyak berkata sepertinya. Kalau mengaji dekat guru gua dulu kok salah lah, ada nanti mengajarkan. Jadi saya tidak takut betul lah. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi, dan temanya tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita, mengikut setia Rasulullah di tengah beratnya fitnah akhir zaman. Memang itu yang saya kirimkan melalui Pak Abdi. Saya melihat kehidupan beragama itu semakin hari semakin menantang. Maka ada dalam diri kita ini yang harus diuji kadarnya. Apakah kadarnya itu naik atau turun? Untuk menguji bahwa kita pengikut setia Rasul itu kan sulit mengujinya. Tapi Allah memberikan ada rambu-rambunya dalam Quran. Satu, bahwa rambu-rambunya itu ketika kita menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah, Allah minta bukti. Apa buktinya? Ikut kepada Rasulnya. Berapa yang bisa kita ikuti? Kan sulit juga ya. Ikutlah kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau engkau benar-benar mencintai Allah. Jadi kalau boleh direngkit, cinta itu memang yang paling atas itu rankingnya untuk Allah. Nanti baru untuk Rasulullah. Kalau boleh ke bawah lagi, untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk harta benda. Maka Allah minta bukti, karena cinta yang tidak bisa diukur
itu bukan Allah, tapi Rasulullah. Kira-kira apa bentuknya? Apa yang harus kita berintibak kepada Rasulullah? Saya membaginya kepada 4 hal. Dari keseluruhan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kita bagi kepada 4 hal. Pertama, bahwa kita berintibak kepada Rasul dalam hal akidah. Rasulullah pernah ditanya oleh Jibril tentang iman, ma huwal iman. Jawaban Rasulullah jelas bahwa iman itu adalah kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada qadar baik dan qadar buruk. Bagaimana ini menjaganya? Karena mungkin langsung kita mencintai Allah kalau iman kita tidak tertanam dengan baik. Tidak mungkin. Maka dikatakan yang mencintai Allah itu adalah yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Kalau dia tidak beriman, dia tidak cinta kepada Allah. Maka tahap awal yang harus kita ikuti akidah. Bagaimana dalam kehidupan hari ini, di mana agama bagi sebagian orang-orang yang mungkin dikatakan munafikun menjadi olok-olok, dan itu terjadi pembiaran agama yang dibahas olok-olok. Bagaimana kita menjaga diri, memiliki iman yang kokoh, sehingga dalam diri kita tidak terjadi hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Saya bisa memberi contoh, iman itu bak lokomotif. Lokomotif yang sehat, ya, itu bisa menarik gerbong yang banyak dengan beban yang banyak juga. Tapi kalau kalau lokomotifnya rusak, jangankan untuk menarik gerbong, untuk menarik diri saja dia tidak bisa. Begitulah iman. Kalau iman kita sedang kuat, tak ada yang berat panggilan, tak ada yang berat perintah Allah untuk dilaksanakan, tidak ada pula yang berat larangan Allah untuk ditinggalkan. Karena iman kuat. Tapi kalau iman sudah lemah, makanya tadi pengantar saya kita hadir di sini pertama karena kekuatan iman, yang kedua karena sehatnya badan, yang ketiga karena lapangnya waktu. Kalau tidak ada itu, kita tidak sampai di sini. Sebelum kita ramai tadi, Pak Rektor mengatakan, dulu Ustaz, kami ini pengajiannya online. Rupanya saya dapat ilmu baru. Online itu artinya on dan lain-lain. Ya, bisa saja ya mendengar pengajian online, tapi konsepnya sedang gelapun. Ya, kameranya tetap hidup, tapi dia tak ada di depan kamera. Yang hadir 300 katanya ikut pengajian. Jadi Bapak dan Ibu, iman itu menjadi penentu segalanya. Makanya apa yang harus kita ikuti pertama, yaitu bagaimana kita mengikuti iman yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan hari ini, di berbagai daerah muncul aliran-aliran sesat. Beberapa waktu yang lalu ada di Solo aliran yang mengatakan sholat tidak wajib, ya. Yang di Tanah Datar yang sudah dilakukan penelitian oleh MUI, ada di Banjir, Manado, ada di 10 kota aliran sesat, ya. Yang kalau kita dengar keterangan dari MUI menjelaskan itu, terasa sangat sangat jauh dari apa yang kita pahami iman yang diajarkan oleh Rasulullah.
yang terbaru yang disampaikan oleh MUI tersebut, bahwa kalau masuk aliran tersebut harus ulang nikahnya, meskipun dia sudah punya anak, punya cucu, karena nikah yang dulu itu tidak sah. Ini bukti bahwa terjadi penyimpangan keyakinan. Yang kedua, bagaimana kita beriktibar dalam hal beribadah. Ibadah yang kita lakukan hari ini tidak menyimpang dari ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Memangnya ada orang menambah-nambah ibadah? Pengalaman, saya duduk dekat seorang yang sedang sholat berjamaah. Sehabis sholat, dia letakkan tangannya di sajadahnya, lalu dia seperti mengambil sesuatu, meletakkan ke dahinya. Saya ingin tahu apa kelemahan bapak yang duduk dekat saya ini melakukan itu. Saya tunggu dia selesai sholat, lalu saya diskusi. Pak, ampun saja Pak, tadi sudah salam tadi, bentuk adon kenapa ambil Pak? Ayo dulu, aduh Pak. Dulu Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub banyak ketika dia sedang sujud, jatuh dari kepalanya. Sudah itu dia masuk balik ke dalam kepalanya. Jadi kalau nampak tadi ada nampak ambil, ampun subhan bentuk itulah. Ini salah satu contoh bahwa kadang-kadang orang beribadah tak selalu merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak juga terjadi penyimpangan. Ternyata cerita-cerita itu ada dalam kitab Subulus Salam yang setelah dibedah oleh pakar hadis bahwa itu merupakan bagian dari cerita-cerita Israiliyat. Tak mungkinlah nabi yang syarat jadi nabi itu adalah fatonah, lalu keluar bulan dari kepalanya dia masukkan lagi, tidak mungkin. Jadi kalau bertanya, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Allah dengan beriktibar kepada Rasul, yang keduanya beriktibar dalam hal beribadah. Kadang-kadang beberapa, ini juga yang saya lihat satu kali di Masjidil Haram, di depan saya ada tempat yang kosong, tapi ada sorban orang di situ. Di tempat saya juga ada yang kosong. Lalu datang seseorang yang saya tanya, dia dari Algeria. Saya suruh duduk dia dekat saya. Dia tidak mau. Dia duduk di depan dekat yang ada yang sudah ditaruh sorban. Akhirnya orang ini berkelahi. Yang berkelahi bukan dia. Orang dari Algeria pun dicakai orang punya sorban. Sampai diselesaikan oleh polisi, sampai ada ulama yang datang memarah-marahi. Setelah saja informasinya ternyata yang berkelahi karena tempat duduknya dipakai ini adalah orang Mekah. Orang Mekah, dia orang Mekah. Ya, sampai itu pelintuan tangan orang Algeria, tapi orang Algeria sabarnya gara-gara memakai tempat duduk. Lalu saya berpikir, kenapa bisa seperti itu? Kok di dalam masjid bisa terjadi seperti itu, di tempat di mana Rasulullah dilahirkan lagi? Apa kita masih merujuk kepada amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Kenapa orang ini tidak sabar sedikit pun? Mungkin karena orang Makkah itu mendatangkan orang Makkah, lalu dia berkelahi lama sekali. Datang polisi 2 orang, lalu datang, saya tak tahu dari mana orang itu datang kayak ini, seperti ulama memarah-marahi orang yang punya sorban ini, baru dia diam. Di antara yang saya dengar dari pembicaraannya, kenapa Anda dalam masjid tidak bisa sabar sedikit pun? Tidak ini yang
diajarkan oleh Rasulullah. Seperti itu kalau saya dengar dari apa yang dia katakan. Itu tempat yang kita sangat agung-agungkan. Terus Bapak-bapak, yang ketiga, bagaimana kita beritibar dengan muamalahnya Rasulullah. Kan hukum hablum minan nas ini ada fikihnya. Bagaimana kita mengamalkan itu secara baik? Bahwa kata Al-Quran kalau terjadi transaksi tulis. Kenapa? Karena bisa berisiko tidak baik kalau kita tidak tulis. Dan yang lain-lain, bagaimana berjual beli, pinjam meminjam, itu semua diajarkan oleh Rasulullah. Kita pakai dalam kehidupan kita. Saya membaca tentang kisah orang-orang saleh yang diceritakan situ, termasuk dari orang sahabat. Ada sahabat yang namanya Sa'bah. Dia disebut orang yang rajin ke masjid karena dia mungkin tingkat fokusnya mengamalkan agama ini kalau tidak 100% mungkin kurang-kurang sedikit. Jadi Sa'bah ini berhentinya ke masjid hanya setelah dia meninggal. Setelah selesai sholat subuh, Nabi menengok tempat duduk yang biasa dihuni oleh Sa'bah. Saf paling depan, paling kiri. Imam kan kalau imam tetap, dia disunahkan menengok ke belakang sekaligus mengetahui jamaahnya. Ya. Nabi itu seperti itu. Selesai sholat dia tengok ke paling kanan, ternyata Sa'bah tidak ada. Sementara waktu Isya dia masih ada. Ini sekedar menguji kadar kita dengan kadar orang yang hidup di zaman Nabi dalam melaksanakan, dalam beriktibar kepada Nabi. Ternyata Sa'bah tidak ada. Ditanya oleh Nabi, Aina Sa'bah? Aina Sa'bah? Sahabat ada yang menjawab. Cuma jawabannya, malam tadi dia ada Rasul, Isa dia ada. Kami tidak tahu karena rumahnya jauh. Kata Nabi, kita tengoklah dia ke rumahnya. Habis ada majelis bersama Nabi dan para sahabat berjalan ke rumah Sa'bah. Ternyata memang jauh. Diperkirakan ke rumahnya itu 2 jam kurang lebih. Sewaktu sampai di rumahnya sudah panjang waktu duha. Nabi sampai di halaman rumahnya, istrinya turun. Maafkan suami saya Rasulullah, dia tidak sempat subuh tadi ke masjid karena dia sudah meninggal tadi malam. Ya. Sudah meninggal saja baru berhenti ke masjid. Di kampung aku ada lama-lama itu baru ke bawah ke masjid. Salam bukan ada masjid, rumah ke masjid. Tanya rumah supaya dia orang masjid. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu, kita ini orang yang sudah jauh zamannya dengan zaman Rasul, sebenarnya punya peluang besar untuk lebih dekat dengan Rasul. Dikisahkan ketika selesai melaksanakan haji wada, Rasul kembali ke Madinah dan beberapa hari berikutnya dia mengajak beberapa orang sahabat untuk bertakziah ke pemakaman Uhud. Yang hari ini pemakaman Uhud itu kalau kita lihat di pagar tinggi, ada sekitar 5 meter, jadi pagarnya tidak bisa masuk ke situ. Yang makam itu juga tidak ada kelihatan, hanya satu ada tembok di situ. Katanya itu adalah pemakaman Hamzah. Sedang menengok-nengok pemakaman itu, Rasulullah berucap yang membuat sahabat ini terhening. Apa kata Rasulullah?
aku rindu bertemu dengan saudara-saudara. Rasul menyebut dengan ikhwani. Tidak ada yang berarti menyangkal apa yang dikatakan oleh Nabi, hanya termenung saja. Beberapa saat baru Abu Bakar bertanya, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Sambil tersenyum Rasulullah menggeleng-gelengkan kepalanya, bukan. Kalau kalian sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud dengan saudaramu ya Rasul? Saudara itu adalah orang yang tak pernah bertemu denganku. Dia beriman kepadaku. Dia mencintai aku melebihi cintanya kepada anak dan keluarganya. Maka beruntunglah orang yang bertemu denganku. Dia beriman dan mencintai aku, dan beruntung pula orang yang tak bertemu denganku. Dia beriman dan mencintai aku. Yang kita ambil pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Nabi, kita orang yang tak bertemu dengan Rasul ini berpeluang menjadi saudara Rasul. Kalau saudara melebihi sahabat atau tidak? Ada dua orang bersama saya di sini umpamanya, lalu Bapak Ibu bertanya, siapa Ustaz? Ini saudara saya, ini sahabat saya. Dalam pikiran kita mana dekat, sahabat atau saudara? Saudara. Kita yang hidup di akhir zaman yang penuh tantangan ini berpeluang menjadi saudara Nabi. Syaratnya itu tadi, iman kepada beliau, mencintai beliau melebihi kita mencintai orang tua dan anak kita. Maka kajian ini saya katakan dalam rangka menguji kecintaan itu. Benarkah dalam hati kita mencintai Allah dengan bertimak kepada Rasul, kemudian sebagaimana disampaikan oleh Rasul tadi, kita beriman kepadanya dan mencintainya. Kemudian yang keempat, kita beritibar dalam hal akhlak. Tidak perlu kita ragukan lagi akhlak Nabi. Allah saja yang menjadikan Nabi, mengutus Nabi, memberikan sesuatu yang menurut kita tidak perlu lagi. Kata Allah dalam surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Tidak sedikit orang di masa itu yang masuk Islam tanpa diajak-ajak oleh Nabi, tanpa didakwahi oleh Nabi. Dia masuk Islam hanya karena melihat kekagumannya terhadap akhlak Nabi. Maka ini pun kita jadikan contoh, kita jadikan rujukan. Karena orang-orang sesudahnya pun bisa berbuat seperti itu. Saya membaca buku yang menceritakan kisah Hasan Al-Bisri ketika dia sakit, dia ditengok oleh tetangganya yang rumahnya lebih tinggi daripada rumahnya. Ternyata air pembuangan WC si Nasrani ini bocor ke rumahnya Hasan Al-Bisri. Setelah dia masuk ke situ, dia melihat, dia terperangat. Ternyata air yang bocor dari rumahnya masuk ke kamarnya Hasan Al-Bisri ini. Dia tanya, labara apa penampung air kok? Ecet Hasan Al-Bisri anu lamuana lagi boleh tahu baru. Ya. Dan ketika itu juga si Nasrani yang sudah lama bertetangga dengan Hasan Al-Bisri tadi menyatakan keislamannya dengan bersyahadat karena kagum melihat bagaimana mulianya akhlak Hasan Al-Bisri. Kalau kita mau lihat di Indonesia ada
yang seperti itu. Kita Buya Hamka mungkin tidak asing bagi kita. Tahun 50-an Buya Hamka itu dipenjara tanpa disidangkan, tanpa tahu apa salahnya. Yang memerintahkan tentulah rezim yang berkuasa. Masuk penjara 2 tahun, kata Tengku Zulkarnain ketika dia ceramah di Sungayan, dia pernah membaca buku bagaimana penderitaan Buya Hamka ini dalam penjara. Pernah beberapa kali, mohon maaf sebelumnya, Buya Hamka ini minum kencingnya sendiri karena tidak ada air minum. Tapi apa yang terjadi ketika Bung Karno wafat, datang ajudannya menemui Buya Hamka, minta Buya Hamka yang menjadi imam sholat jenazahnya. Buya Hamka pergi dengan tulus. Kalau tiba dia mungkin kepikiran daripada orang-orang. Karena sudah dipenjarakan tanpa ada salah. Tapi begitulah orang-orang yang bisa mentauladani akhlak Rasul. Barangkali ini juga menjadi senjata kita hari ini di tengah beratnya tantangan kehidupan beragama, di mana bagi sebagian orang agama jadi bahan olok-olok. Keikutsertaan kita dalam hal membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan beriktimak kepada Rasul tadi, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang bisa membuat Islam itu tetap jaya pada hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini juga wajib mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah kalau kita ingin menjadi pengikut setia Rasul. Ayatnya tidak asing bagi kita, surat Al-Fat ayat terakhir atau ayat 29. Populer sekali ayatnya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah yang tidak kita saja yang meyakini, orang yang tidak Islam pun. Seperti ada buku yang sudah ada terjemahannya, saya punya terjemahan saja, 100 tokoh terkemuka di dunia. Itu buku aslinya berbahasa Inggris, pengarangnya seorang Nasrani. Dia tidak ragu-ragu menempatkan nama Muhammad Rasulullah sebagai tokoh yang paling terkemuka. Apalagi kita, mungkin dia melihat bukan dari segi kerasulannya, tapi dari segi dampak yang ditimbulkan dari kedatangan seorang Muhammad. Maka Allah menetapkan ada 5 syarat bagi orang-orang yang tetap ingin diakui sebagai pengikutnya Rasul. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Ini syarat pertama, tegas kepada orang kafir. Makna asyidda ini memang tidak boleh kita larikan kemana-mana. Maksudnya kalau ada orang mengatakan asyidda itu memusuhi, tidak seperti itu. Asyidda itu memerangi, tidak seperti itu. Saya baca bahwa asyidda itu artinya kepada orang kafir kita tidak memberi ruang toleransi dalam hal akidah. Itu maksudnya. Jadi akidah itu tidak punya ruang toleransi. Kalau orang mengatakan janganlah pakai kata-kata kafir, pakai sajalah kata-kata non-muslim, ya itu masih ada ruang toleransi dari situ. Tak boleh hanya sekedar bahwa kita dikatakan tidak toleransi lalu mengubah makna itu, tidak boleh. Kan tidak ada pula perintah dari agama bahwa kita harus memerangi orang di luar agama kita kalau dia tidak memerangi, itu kan tidak ada. Nabi itu sebagai pemimpin waktu itu dia juga jadi pemimpin orang Yahudi, orang Nasrani.
Kalau di tempat kami bersama Pak Yun, itu ada orang Nasrani satu keluarga. Kalau kita pergi takziah, dia datang juga. Pakai kupiah, baca doa, pakai analog. Tapi itu bukan, kita tak memaksa dia seperti itu. Ya, kita tak memaksa dia seperti itu, mungkin karena dia sendirian, dia berperilaku seperti itu. Kalau bagi kita hal-hal yang sifatnya akidah, tidak ada ruang toleransi. Kepada orang kafir, siapa orang kafir? Orang yang menutupi dirinya dari kebenaran, orang yang menghijab dirinya dari kebenaran. Kepada orang-orang seperti itu, kita harus bertegas-tegas menyatakan akidah. Yang kedua, ruhama ubainahu, sesama mereka berkasih sayang. Kita sesama muslim berkasih sayang. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat, tidak ada dengki. Tidak beriman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau sudah ada dendam, sudah ada kesumat, sudah ada permusuhan, itu membuat kita kehilangan akal sehat. Satu kali saya berdiri di depan Masjid Al-Ikhlas yang di Manunggal. Lalu datang ibu yang katanya dia adalah jamaah saya. Apa Ustaz? Kepada ibu kepada Ustaz. Setelah bercerita-cerita ke sebelum ini sambil menunggu. Lalu ibu cerita, ibu pun nak kenal kalau ibu pun tadi itu macam ibu jamaah aku. Cerita-cerita lalu ibu nak menyapa kita. Kira-kira agak 5 meter ibu lewat. Ibu nak mau tanya apa tadi berkomentar. Itu baru berjalan Pak. Saya istighfar saja dalam hati. Saya lama-lama montar lagi tapi komentarnya. Bentuk baru berjalan Pak dengan becek. Aku cari-cari rancak ibu nalar dia pun beriman Pak. Tapi kalau ada permusuhan, baik tentu kurang ajar Ustaz. Awak dari guru-guru agama itu satu akibat dari kehilangan ruhamah tadi. Ya. Pengalaman juga kalau menjadi bercakap nawa alam itu. Kalau kamu mengajak guru-guru mencari kawan yang sakit ke rumah sakit. Terakhir masih ada ibu yang duduk di bangku. Ibu baru tidak baik. Ada kawan sakit di rumah sakit, ajak guru-guru mencari. Yalah contoh-contohnya baik. Ibu yang terakhir pun berkomentar, kamu yang nak bayar Pak, kamu minta ziarah besok. Sudah masih sakit dia minta ziarah besok. Padahal meja orang sakit pun laki-laki laki-laki meja. Begitulah yang terjadi. Kalau ruhamah itu tidak terbangun, maka Allah memasukkan syarat menjadi umat Muhammad itu sampai akhir zaman berkasih sayang. Baru bisa keluar atau menjadi orang-orang di Myanmar itu di rumahnya dibakar, anak gadisnya diperkosa, anak-anak di Palestina umur 15 tahun sudah masuk penjara 4 tahun. Keluar karena memang kita merasa bersaudara. Walaupun dia tidak kenal dengan kita. Ini perlu kita bangun. Selama ini rasa bersaudara itu yang kurang. Bahkan kalau boleh dikatakan, bagaimana kita bisa kalah sebagai umat Islam karena rasa bersaudara kita kurang. Kebencian kita kadang-kadang melebihi rasa persaudaraan yang oleh Allah sudah ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad, dia harus berkasih sayang.
Ini yang perlu kita bangun hari ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang katakanlah meremehkan nilai-nilai agama. Mungkin Bapak sebagai akademisi pernah membaca betapa orang-orang mahasiswa yang terjadi di Jakarta menghina agamanya sendiri, menyebut Allah dengan sebutan-sebutan yang katakanlah sangat menghina. Kenapa bisa terjadi persoalan itu? Pertama, pemahamannya salah, kemudian rasa kecintaan kepada agamanya pula. Kemudian tarahum ruk'an sujadan. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Jadi status umat Muhammad itu dikaitkan dengan ibadah sholat. Lain sholat dengan sholat. Boleh saja sebenarnya kalau kita merujuk kepada ayat ini, yang tidak sholat itu bukan umat Nabi Muhammad. Siapa yang menetapkan? Allah yang menetapkan. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersamanya. Nomor 3 itu rukuk dan sujud. Kita pernah membaca bagaimana dampak sholat itu kepada pribadi seseorang. Ya. Kalau orang melaksanakan sholat dengan arti yang sesungguhnya, pertama dikisahkan di situ bahwa ada ketika terjadi perang di masa Rasulullah, ada beberapa pasukan yang terpisah dari Nabi, ya, dari kelompok besar. Sewaktu sholat sampai, maka mereka bertiga ini berbagi tugas. Sholatnya satu-satu. Satu sholat, yang dua menjaga orang sholat dari serangan musuh. Karena musuh tidak akan berpikir kalau orang sholat tidak boleh ditembak, tidak boleh dipanah, dia akan berpikir seperti itu. Musuh tetap saja akan mengatakan dalam keadaan apapun dia adalah musuh. Maka yang satu orang ini sholat, dua orang menjaganya. Namun mungkin apakah yang menjaga ini lengah atau tidak, telah terjadi beberapa kali musuh menyerang orang yang sedang sholat ini. Dua anak panah menusuk di bahunya. Yang sholat ini karena memang dia merasa masih mampu menahan sakit dan tidak memutus sholatnya. Katanya ada ayat tertentu yang kalau dia putuskan, ada maksud dalam hatinya yang tidak tercapai, dia tetap sholat. Ketika anak panah yang ketiga datang, dia tumbang. Lalu ditanya oleh yang menjaga ini, sudah berapa kali sebenarnya engkau kena anak panah? Sudah 3 kali. Selama sholat? Iya. Kenapa kau beritahu? Aku takut memutus sholat. Ini tentu contoh yang sangat idealis, yang mungkin ya kalau kita akar dengan ibadah sholat yang kita laksanakan mungkin agak jauh berbeda. Tapi sholat yang memberi dampak kepada pribadi orang itu memang kalau dilaksanakan dengan musuh. Bahkan kata saya di berbagai tempat, jangankan untuk mendatangkan rezeki, jangankan untuk memberi ketenangan jiwa, 7 syarat untuk masuk surga atau mewarisi Jannatul Firdaus dalam surah Al-Mu'minun itu 2 sholat. 1 sholat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang nomor 7-nya juga sholat, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Untuk menggapai surga yang paling tinggi derajat saja bisa dengan sholat. Apalagi kalau cuma urusan-urusan dunia, memudahkan urusan. Kemudian lagi, ya berkata nafadna minallahi wa ridwana. Orang Islam umat Nabi Muhammad itu mencari nafkah tidak hanya mengejar jumlahnya saja, tapi mengejar keberkahan
keridhaan Allah. Rezeki itu kalau kita bagi dari segi statusnya kan tiga. Satu halal, dua subhat, tiga haram. Kalau orang yang ingin menjaga kesucian hatinya, tidak hanya yang haram yang dia tinggalkan, yang subhat pun dia tidak mau mengambil. Maka pengalaman saya, Pak Rektor, Pak Haji, Pak Datuk ini, waktu saya masih bertugas di masjid, beliau sering memberi khutbah di situ. Di masa-masa itu masjid itu masih tempat mengumumkan barang hilang. Tiap hari ada Ustaz, ada orang kehilangan dompet, ketinggalan senter, ketinggalan payung, ketinggalan kunci. Bahkan ada yang memberikan gelang. Ada orang ketinggalan gelang kunci Ustaz. Kenapa? Karena orang tidak mau mengambil yang subhat. Tapi itu tahun-tahun 70-an lah, tahun-tahun 80-an, 90-an. Dari tahun 2000 ke sini, itu sudah sering masjid kehilangan. Kotak masjid aja tidak di rumah. Kalau dulu masjid itu sampai mohon barang hilang, aku mohon. Siapa ketinggalan dompet, siapa ketinggalan jam tangan. Kenapa begitu? Karena orang tak mempertimbangkan lagi hal haram. Orang tak mempertimbangkan lagi kesucian dan kebeningan hati. Maka umat Nabi Muhammad hanya akan mengambil yang halal saja. Karena halal itu membawa berkah. Dan banyak orang yang bercerita tentang keberkahan rezekinya. Mungkin bapak yang sudah agak panjang umurnya mengenal Pak Bupati Kasuma Hamid namanya. Dia 2 periode jadi bupati sebelum tahun 2000. Dia cerita sama saya sambil agak menangis, dia cerita. Aku rasa mungkin jadi bupati dulu saya. Pangkat terakhirnya brigjen. Batu Pak. Dia lalu berkata, apa mau manusia itu Ustaz? Manusia itu mencari babi mana kita. Tapi bisa jadi jenderal, bisa jadi bupati 2 periode. Mungkin Pak Keciabo soal keberkahan rezeki. Banyak orang hebat-hebat. Itu berkilang itu pernah masuk gerombolan dan pakai Vespa dan roda dan buku satu keberadaan pakai lantai itu. Setelah dia pergi ceritanya, ibu apanya sedang Pak, tapi tidak mau tinggal di rumahnya. Sedang Pak, tidak mau tinggal di rumahnya. Alah pulang dengan tato, aku yang turing-turing ke Vespa dan itu. Kembali kita kepada soal keberkahan. Ya. Terus lagi sampai jam berapa? Sampai sudah. Simahum fi wujuhihim bil asari sujud. Ayat ini ketika orang bertanya, kita agak ragu juga menjawabnya. Karena pemahaman orang di wajahnya ada tanda bekas dia sujud. Nah, dipahami seperti itu. Sudah beberapa kali jemaah bertanya, saya menjawabnya 50-50. Apakah maksud ayat itu wajah dan hitam di kalian Allah? Kata saya mungkin iya. Tapi ada pula video akhir-akhir ini di YouTube, ada seseorang sholat yang menggeser-geserkan kakinya lama sekali di sejadah. Tujuannya mungkin supaya ada menghitamkan niatnya. Ini tidak masuk itu mungkin. Tapi kata saya mungkin ada orang yang berlama-lama sujud sehingga membekas isinya. Tapi tidak pula itu sebagai sesuatu yang benar secara keseluruhan. Benar keciamu tetanggamu, hitam lo kanyangnya. Saya bertanya ke istrinya, suami ini rajin sholat malam nih. Anda sholat malam, sholat wajib tidak ada. Itu balik hitam kanyangnya nih. Itu jangan keluar dari objektif fisik asal. Jadi tidak mutlak juga orang
yang hitam kakinya ada di sujud seperti itu. Tapi yang jelas kita berkeyakinan dalam pandangan Allah, orang yang sholat itu berbeda wajahnya baik hari ini maupun nanti di hari kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sholat. Bahkan mungkin kita pernah sama-sama membaca hadis bahwa orang yang rajin berwudu tentu gunanya untuk sholat, dia punya wajah nanti seperti purnama di hari kemudian. Maka tentu Bapak dan Ibu, syarat-syarat yang Allah tetapkan ini senantiasa kita jaga. Apa yang kita jaga? Jangan sampai kita keluar dari situ. Kalau Allah mengatakan tegas kepada orang kafir, jangan seperti yang terjadi di banyak tempat. Kalau orang kafir itu orang malah kadang-kadang menang. Kalau orang menelok pun kadang-kadang orang menacur jahil. Padahal perintahnya tidak seperti itu. Kalau orang kafir pun dalam masalah keyakinan bertegas-tegas lagi. Jadi di ruang toleransi. Kemudian kalau ingin disebut dari seluruh penyampaian saya tadi, wujudnya seperti apa? Ada satu makom yang diceritakan dalam Al-Quran yang mungkin itu bisa kita jadikan rujukan untuk kehidupan kita hari ini. Makom itu Allah sebut dengan sholih. Jadi kalau ingin menunjukkan kesetiaan kepada Rasul di akhir zaman yang penuh fitnah ini, bagaimana kita? Mari kita sama-sama menuju maqam sholih. Siapakah yang disebut dengan orang yang memiliki maqam sholih itu? Ada pula 5 syaratnya. Jika kata banyak di awal sekali undang. Mungkin kata banyak pun tidak diundang sebenarnya. Pertama, sama juga seperti yang tadi, yu'minu billah. Pelihara, tingkatkan iman kepada Allah. Meskipun yang membuat iman kita itu berkurang sangat banyak. Kata almarhum Ali Jaber, saya sengaja tidak pakai HP lagi katanya, karena HP ini menjauhkan saya dari Tuhan saya. Ya, walaupun di satu sisi saya rugi. Dan harus kita akui ini salah satu fitnah juga, HP ini. Kebetulan saya jadi komite di beberapa sekolah, itu banyak pengaduan kepada saya tentang keburukan-keburukan belajar daring selama 2 tahun kemarin. Mohon maaf, ada anak SMP yang dengan HP ini dia menjual dirinya setiap hari dari kamarnya. Dia melayani video call dengan laki-laki mana saja. Itu baru anak SMP. Yang korbannya cukup banyak. Termasuk kita ini juga kalau tidak berhati-hati juga bisa jadi korban ini juga. Sangguan jiwa silaturahim dan jaga tidak tondak. Kurang mengecek jawab mesti apa kan seperti itu yang terjadi. Kepedulian kurang. Saya tak bukan saya tidak mengalami seperti itu. Ya, tapi yang terjadi seperti itu. Ada anak yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan dirinya sendiri. Makanya memang itu perlu kita hati-hati. Jaga keimanan kita kepada Allah. Kemudian wal yaumil akhir. Dalam pemahaman orang komunis, kenapa orang komunis itu jahat? Karena dia memang tidak percaya ada hari akhir. Dia percaya hidup ini cuma sekali, dan yang sekali ini harus diusahakan sampai ke puncaknya dengan konsekuensi apapun. Bukan mati itu berapa salah di awal, pokoknya awal sukses dalam kehidupan dalam pandangan orang komunis. Makanya dalam diri seorang muslim, dia bukan hanya tidak mengalami keraguan tentang
meyakini hari akhir itu sebagai sesuatu yang pasti, sebagaimana Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Di mana tak lebih baiknya? Nanti di hari akhir Allah akan sempurnakan kepada kita nikmatnya yang hari ini tidak sempurna. Ibu-ibu khusus ibu-ibu. Ya, tak apa-apa dulu. Apa yang tidak sempurna hari ini yang nanti disempurnakan? Allah akan sempurnakan nanti hidup ini dengan tidak ada kematian. Di mana? Di surga ada, di neraka ada juga. Kita memilih yang mana? Allah akan sempurnakan nikmat muda dengan tidak ada tua. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, di surga itu wahai Abu Hurairah, wala yasna sababuhu, masa mudanya tidak pernah berlalu. Muda tadi. Jadi tak perlu memikirkan badan supaya glowing itu tadi besok tak perlu. Kalau gini kan perlu digosok-gosok juga di situ oleh namanya jadi daun kan. Diambil-ambil dibuang. Kalau besok tak perlu lihat. Nanti di dalam surga juga ada nikmat sehat yang tak pakai sakit. Kalau di dunia banyak penyakit. Sebelum ceramah tadi Bapak Wakil Rektor cerita penyakit dia. Jantung sakit, sekolah sakit. Amu pun baik kemarin tadi dalam keadaan kurang sehat dong. Karena dunia yang kira dalam seluruh ada penyakit. Kalau gini diubah penyakit pula diboleh. Amu kebetulan berdinas ke pos. Kalau dulu orang-orang pensiunan itu kan mengambil gajinya di pos. Itu kan orang tua-tua itu. Kalau bayar kasih itu cari penyakitnya. Ama ada sama orang sakit. Apa atau abu untuk sakit tahu. Itu dari dunia. Bisa ada masuknya yang sehat pun tak pakai sakit. Yang terakhir ada senang yang tak pakai susah. Bisa situ tampilnya. Maka nikmat dan adonya di akhirat dan cari-cari ini. Bisa adanya. Maka jangan sampai ada keraguan tentang akhirat. Iko diajak kawan perangan pengajian bahwa saji apa? Mudah-mudahan bertambah iman, bertambah ketaatan awak. Ada awetnya nanti kali hijau dan gini dan besok. Aduh nak kali kalau terus saya lakukan, tak jauh muat taat. Ala banyak orang yang berpesan keno. Di kaluan dia sejak terakhir. Sudah tu kita orang pun macam jalan. Apa sesuatu atau masa jimpa rumah ada yang masa jimpa sanjo di opak tinggal taban 6 jam 2 hari lagi. Dia kata pulang ustaz kalau secara kuliah ni macam itulah. Sajak tuan yang orang lagi. Jadi apa kolam kan? Asli kan? Tak kalian kan? Jadi yakin terhadap hal yakin. Kemudian yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf. Maqam salih itu didapatkan dengan menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tegakkan amar ma'ruf. Kemudian baru wa yanhauna 'anil munkar. Kalau di ranking ini agak sulit. Ini berisiko. Berisiko mencegah kemungkaran. Awak kalau lagi aja orang saudaranya ada orang bilang. Tapi kalau lama-lama orang berjudi, lama-lama orang berbuat kata elok, itu berisiko. Tapi itu tetap dilaksanakan semampu kita. Dan yang terakhir itu makam jadi orang soleh itu wa yusari'una fil khairat, segerakan kebaikan. Baru kemudian dia mengucapkan makam orang
orang saleh itu mulia. Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bisa orang berombong-rombongan masuk surga kalau orang saleh. Bapaknya masuk, istrinya masuk, anak cucunya masuk. Syaratnya tadi 5. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, laksanakan amal ma'ruf, cegah yang munkar, dan segerakan kebaikan. Layate namunan elok jadi lambe-lambean, jadi janjian. Kau dulu menjadi sembahyang setahun lagi. Ambo pas mau beli musuh sembahyang berapa? Kiro mau beli musuh sangat lekat pada ibu. Menjadi setahun lagi. Jadi mudah-mudahan dapat ibu dengan kita memperingati maulidnya baginda Rasulullah SAW, meningkat kadar kecintaan kita kepada Allah, kita buktikan dengan beriktibar kepada Rasul, kemudian kita penuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Siapa yang dikatakan pengikut Rasulullah tersebut? Mungkin sebanyak itu. Kalau ada dalam penyampaian ini hal-hal yang kurang berkenan, pastilah karena kealpaan dan kebodohan saya mohon maaf. Kalau ada yang baik tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.